Oke, saya bisa lihat. Baik. Untuk Baiti, boleh memulai. Baik Bapak, ya, izin presentasi. Kami dari kelompok 5 akan presentasi di pertemuan ke-10 ini, yaitu tentang audit atas persediaan dan siklus pergudangan. Nah, kemudian siklus persediaan dan pergudangan ini itu terdiri dari dua sistem yang terpisah, tetapi terkait erat. Nah, sistemnya apa itu? Nah, ada aliran fisik barang dan biaya terkait. Nah, aliran fisik barang itu yang seperti apa? Berarti ini tuh aliran barangnya, misalkan dari raw material, kemudian diproses barang itu, kemudian jadi barang jadi. Atau misal kalau kita tidak memproses barang itu, misal kita jadi supplier, berarti itu dari supplier, kemudian kita simpan di gudang, kemudian barang itu dibeli oleh pembeli. Jadi aliran fisik dari barang. Kemudian kalau biaya terkait itu bisa dari biaya pembelian, biaya perolehan. Nah, kemudian ada 6 fungsi yang membentuk siklus persediaan dan pergudangan. Nah, itu yang pertama adalah memproses pesanan pembelian. Nah, sebelum kita pesanan, biasanya kita membuat purchase order dulu. Nah, kemudian baru kita pesan, kemudian menerima bahan baku, nah, atau menerima raw material, bahan mentah. Nah, setelah itu baru kita simpan, menyimpan bahan baku itu. Nah, penyimpanan ini itu juga sangat penting di siklus ini. Di audit juga sangat penting karena menyangkut unit yang akan kita hitung nanti. Misalkan kita menyimpan bahan baku seperti kayu. Nah, nanti dilihat gudangnya, apakah gudang ini lembab atau tidak, yang bisa mempengaruhi kayu tersebut. Nanti bisa kayunya kena rayap, seperti itu. Jadi bisa mempertimbangkan faktor-faktor. Jadi menyimpan bahan baku ini sangat penting. Kemudian memproses barang. Nah, memproses barang ini dari barang mentah menjadi barang jadi. Kemudian menyimpan barang jadi itu. Ini juga sama juga pentingnya. Kemudian mengirim barang jadi. Nah, ini adalah siklusnya. Jadi flow of inventory. Jadi aliran dari inventory itu, dari menerima raw material, kemudian menyimpannya, kemudian diproduksi, kemudian nanti setelah jadi dikirimkan, mengirim barang jadi. Next. Nah, kemudian file induk persediaan perpetual itu adalah jenis catatan yang digunakan untuk persediaan yang biasanya mencakup informasi tentang unit persediaan yang diperoleh, dijual, dan ditangan. Catatan perpetual yang terkomputerisasi, yang terpisah, kemungkinan akan disimpan untuk bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Jadi biasanya perusahaan itu pencatatannya sekarang sudah menggunakan perpetual karena memudahkan, karena nanti setiap ada barang dijual sama kita beli itu pasti akan dicatat sebagai inventory. Beda kalau kita mencatatnya pakai periodik, harus ada perhitungan fisik di akhir. Next. Nah, ini aliran persediaan dan biaya. Ini sudah kita pelajari di akuntansi biaya tingkat 2 semester 3. Jadi di sini tuh dari raw materials, direct labor, manufacturing overhead nanti akan diproses ya di BIP, kemudian nanti akan masuk, nanti akan menjadi finished good, kemudian dijual menjadi COGS. Mungkin tadi mesti ditambahkan ya, ini kalau yang aliran persediaan biaya ini untuk barang yang menggunakan proses produksi ya. Iya, Pak. Jadi ada work in process, ada finish good kan gitu ya. Tapi kalau persediaannya itu diperoleh barang dagangan, maka tentu akun-akun ini nggak ada nih. Ya, raw material, manufacturing overhead nggak ada. Karena jurnal pada waktu membentuk barang persediaannya itu dia langsung persediaan pada pembelian atau pada utang usaha ini kalau dia menggunakan barang hasil proses produksi, sehingga dia ada COGM-nya dan ada COGS-nya. Gitu. Jadi perhatikan baik-baik nih nanti buat jurnal. Jadi kalau misalnya ada barang rusak, maka dia harus larinya ke COGS dulu ya.
Kalau dia barang proses produksi, tapi kalau bukan dia bisa baru langsung bisa ke kerugian. Jadi berbeda jurnalnya untuk barang persediaan di proses produksi dan barang persediaan di barang dagangan. Ya, jadi hati-hati dengan jurnal koreksi. Oke, silakan. Lanjut. Nah, audit siklus persediaan dan pergudangan itu dibagi ke dalam 5 siklus. Jadi yang pertama tuh dari memperoleh, mencatat bahan mentah, tenaga kerja, dan overhead. Nah, kemudian yang kedua ada transfer internal, aset dan biaya. Itu transfer internal itu maksudnya seperti apa? Misal dari raw materials ke WIP, ke finished good. Nah, itu nanti biayanya untuk mengolah itu tuh berapa? Nah, itu tuh adalah transfer secara internal. Kemudian yang ketiga, mengirimkan barang dan mencatat pendapatan dan biaya. Yang keempat, mengamati persediaan secara fisik. Nah, mengamati persediaan secara fisik ini observasi fisik persediaan. Jadi kita tuh menentukan apakah persediaan itu benar-benar ada yang ada di neraca itu sudah dihitung secara benar oleh klien belum, kemudian harga dan kompilasi persediaan. Kalau harga itu berarti satuannya per unit inventornya kita tuh berapa. Nah, kalau kompilasi persediaan itu bisa harga total, misalkan per unitnya itu 5.000, kemudian ada 100 unit. Nah, kompilasi berarti 100 dikali 5.000. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah fungsi dalam siklus persediaan dan pergudangan. Ini sudah dijelaskan tadi. Jadi, hitungan persediaan itu nanti diambil dan dibandingkan dengan jumlah perpetual dan buku pada setiap tahap siklus. Nanti auditor akan membandingkan dokumentasi yang terkait dengan penerimaan, pergerakan, dan penjualan persediaan dengan lokasi fisik barang untuk memastikan bisa batas penilaian dan alokasi sebagai bahan mentah, barang dalam proses, atau barang jadi. Jadi kalau perhitungan fisik itu biasanya harus dilakukan setahun sekali, itu kalau pakai periodik. Tapi kalau misalkan sistemnya itu perpetual, itu dia beroperasi dengan baik, berarti hal ini dapat dilakukan secara siklus sepanjang tahun. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang audit pembelian dan persediaan. Persediaan sendiri yang kita ketahui terdiri dari barang-barang yang akan dijual atau digunakan perusahaan dalam produksi barang-barang yang dapat dijual. Untuk transaksi utama yang melibatkan persediaan sendiri, persediaan tersebut bertambah saat barang dibeli dan berkurang saat persediaan dijual. Jadi kalau nanti barang itu menjadi finished good, itu akan berkurang ketika terjadi penjualan dari barang kita. Kemudian persediaan ini umumnya dianggap beresiko tinggi karena yang pertama penting dalam menentukan pendapatan. Jadi dalam menentukan pendapatan sendiri berhubungan dengan cost dan price dari barang tersebut. Cost itu menjadi penting untuk menentukan price dari barang karena nanti ada hubungannya juga dengan profit perusahaan. Kemudian yang kedua adalah melibatkan volume aktivitas yang tinggi. Jadi suatu perusahaan kan memproduksi barang dalam jumlah yang sangat banyak dalam sehari. Nah, itu kita harus waspada dengan hal tersebut. Bisa saja perusahaan tersebut memanipulasi atau gimana karena perusahaan sendiri yang tahu tentang persediaannya sendiri. Kemudian resiko ketiganya melibatkan kompleksitas akuntansi. Kita lihat apakah akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku atau tidak, yang sudah kita pelajari di cost accounting. Kemudian persediaan sendiri mudah dimanipulasi oleh perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan tersebutlah yang paling mengetahui tentang persediaannya sendiri. Misalkan auditor kan mengaudit sebuah perusahaan konstruksi atau perusahaan
tentang alat-alat kesehatan. Nah, itu kan perusahaannya sendiri yang tahu bagaimana celah-celah dari memanipulasi persediaannya sendiri. Jadi kita sebagai auditor harus tetap waspada tentang hal tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang perbedaan antara siklus penjualan dan pengeluaran. Untuk siklus penjualan sendiri, masalah dari audit cenderung terkait dengan pemrosesan klerikal dengan volume yang tinggi dibandingkan dengan prinsip akuntansi yang kompleks. Namun untuk siklus pengeluaran sendiri atau persediaan, masalah audit muncul dari proses volume yang tinggi dan prinsip akuntansi yang kompleks. Jadi masalahnya ada dua ya di sini. Ada volume yang tinggi dan prinsip akuntansi yang kompleks, seperti pembebanan biaya ke persediaan dengan asumsi aliran persediaan. Kan untuk menghitung biaya kepersediaan sendiri terdapat banyak asumsi yang kita ketahui. Jadi dengan banyaknya asumsi tersebut bisa rawan dalam terjadinya fraud oleh perusahaan, manipulasi dari perusahaan itu sendiri. Kemudian identifikasi barang-barang usang atau lambat bergerak. Nah, di sini kita harus waspada tentang barang-barang yang usang. Misalkan sebuah perusahaan memiliki suatu barang yang sudah lama tidak terjual, yang masih dinilai dengan harga yang saat barang itu baru. Jadi kan seharusnya nilai dari barang tersebut turun kan, karena misalkan sudah jadul atau sudah lama-lama nggak terjual gitu kan, seharusnya kalau dengan kejadiannya sekarang kan harusnya barangnya nilainya turun. Nah, itu bisa saja perusahaan menilai dengan harga yang tinggi agar nanti diketahui oleh klien atau investor memiliki aset yang banyak. Kemudian yang ketiga adalah lebih rendah dari biaya atau nilai realisasi bersih. Nah, di sini perusahaan bisa saja menilai barang tersebut lebih rendah dari cost untuk kepentingannya sendiri. Nah, coba nanti dibalikin ke alur tadi, coba Mas. Alur yang ini bisa kelihatan kalau dari tadi yang flow itu persediaan yang proses produksi. Coba deh balik. Yang ini, Pak. Bukan. Yang ada ini. Dari sini bisa dijelasin. Jadi masalahnya adalah, coba perhatikan baik-baik ya. Jadi kalau misalnya apa bedanya persediaan dan penjualan? Kalau kita melihat kepada penjualan, ya, penjualan itu yang terjadi adalah transaksi antara klien kita dengan vendor pihak ketiga. Kita lebih mudah menemukan kesalahan atau kecurangan yang terjadi pada waktu penjualan. Mengapa? Karena data yang dipakai banyak menggunakan data eksternal. Pada waktu penjualan kita bisa melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga, gitu ya, di mana kita melakukan penjualan. Kita bisa menanyakan apakah benar nilai piutangnya seperti itu. Nah, lalu prinsip akuntansi yang digunakan lebih banyak masalah kecurangannya adalah masalah kesalahannya masalah penentuan piutang, apakah dia FOB atau destination point, ya. Jadi kesalahan-kesalahan di piutang itu agak lebih mudah dibuktikan karena melibatkan pihak ketiga yang bisa kita lakukan auditnya, prosedur auditnya dengan konfirmasi. Tapi perhatikan ini, kalau persediaan, pada waktu yang bisa kita lakukan konfirmasi adalah pembelian raw material, ya, purchases ini nih, raw material, ya, sama nanti kalau penjualan cost of goods sold-nya. Tapi untuk data raw material use, ya, applied manufacturing direct labor, applied overhead-nya, cost of good manufacture-nya, ini semua adalah data internal, ya, yang kalau kita mau konfirmasi ya ke klien kita sendiri gitu loh, ya, yang kita mengatakan pada waktu audit bahwa data yang berasal dari internal, ya, data internal itu adalah data yang manipulatif yang dapat dinaik turunkan atau dimainkan oleh
pihak internal, dalam hal ini klien. Kalau data penjualan tadi lebih banyak data eksternal. Ya, kita bisa konfirmasi ke luar perusahaan untuk mempertanyakan kebenaran datanya. Kalau ini kita lihat nih, semua raw material use, ya, ending inventory di raw material, direct labor, pembebanannya, manufacturing overhead juga yang mengerjakan adalah internal perusahaan sendiri, walk-in proses pun catatan datanya berasal dari internal, ya. Cost of goods sold juga pembebanan dari walk-in proses, kita katakan bahwa ini juga dilakukan oleh internal, jadi tidak ada yang bisa dikonfirmasi. Kita benar-benar mengandalkan data internal yang juga tidak bisa kita konfirmasi kebenaran datanya. Sehingga ini yang dikatakan bahwa data persediaan ini membutuhkan audit prosedur yang lebih detail pada waktu kita melakukan pemeriksaan ini dibandingkan dengan penjualan. Ya, demikian juga persediaan yang berasal dari perusahaan perdagangan itu lebih mudah. Kenapa? Waktu pembeliannya kita bisa konfirmasi barang yang dibeli. Ya, karena itu berasal dari proses produksi atau barang di luar perusahaan. Tapi kalau kita lihat nih, kalau kita menggunakan finished good yang berasal dari proses produksi, maka semua data yang membentuk COGS itu berasal dari data internal. Data yang diolah sendiri oleh perusahaan. Nah, inilah yang dikatakan kita harus melihat nih kebijakan akuntansi yang diterapkan pada direct labor seperti apa. Ya, dalam penghitungan walk-in proses dia pakai metode apa? Dalam pembebanan manufacturing overhead-nya dia memakai apa? Ini yang harus kita perhatikan bagaimana apakah konsisten atau tidak. Ya. Dan juga mengenai reliability dari buktinya juga menjadi lebih sulit untuk dikonfirmasi karena semua data adalah data internal selain yang tadi yang diungkapkan oleh teman-teman tadi. Itulah yang mengatakan ya, jadi kalau ada pertanyaan esai atau ada pilihan bahwa mengapa aliran persediaan itu lebih sulit diaudit karena buktinya lebih banyak bersifat data internal dibandingkan yang lain. Ya, sehingga menyulitkan, dan pada waktu pembebanan begitu banyak metode akuntansi yang digunakan. Ya, dalam pembebanan direct labor, pada pembebanan manufacturing overhead, proses sama dengan pada waktu kita mempelajari akuntansi biaya. Ini semua dalam bicara akuntansi biaya. Dengan beragam metode akuntansi dan beragam pengakuan akuntansi, kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam proses penilaian persediaan pada waktu proses produksi. Kira-kira begitu tambahannya ya untuk menambahkan yang tadi. Oke, silakan dilanjut yang tadi. Baik Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang asersi utamanya. Nah, untuk persediaan sendiri, asersinya ada keberadaan atau existence, dan penilaian dan alokasi atau valuation and allocation. Untuk pembeliannya, asersi utamanya ada keterjadian atau occurrence, akurasi, dan pisah batas. Berikut adalah asersi dari pembeliannya. Seperti yang kita sudah pelajari, ada occurrence, completeness, akurasi, cut-off, dan classification. Untuk tujuan auditnya dari occurrence sendiri, mengecek dari keterjadian suatu transaksi. Dengan prosedur audit bisa melakukan tracing dari jurnal pembelian ke dokumen pendukung. Kemudian asersi kedua adalah completeness. Kita mengecek apakah kelengkapan dari suatu transaksi dan peristiwa pembelian yang seharusnya dicatat telah tercatat. Untuk prosedur auditnya, kita bisa melakukan vouching kepada transaksi-transaksi yang ada. Kemudian yang ketiga adalah akurasi, untuk mengecek jumlah pembelian dan data lainnya tercatat dengan tepat. Kita bisa melihat dari nominal pembelian ke dokumentasi pendukung dan data lain seperti nama pemasok yang dicatat secara akurat. Kemudian cut off untuk mengetahui dari periode suatu transaksi sudah dicatat sudah benar atau belum. Kita bisa memeriksa dengan apakah pembelian terakhir dari perusahaan dicatat
sebelum tanggal neraca dan pembelian pertama dicatat setelah data saldo dicatat pada periode yang benar. Kita bisa mempertimbangkan saat diterima dengan bukti barang yang diterima catatan. Kemudian asersi yang terakhir adalah klasifikasi. Kita di sini tujuan auditnya adalah untuk mengetahui pembelian sudah dicatat dalam akun yang benar atau belum, dan sudah diklasifikasikan ke dalam akun yang benar. Untuk prosedur auditnya sendiri bisa menanyakan kepada klien dan memindai untuk menentukan bahwa pembelian dicatat dengan benar sesuai dengan bagan akun. Kemudian kita membahas tentang asersi dari inventory atau persediaan. Yang pertama adalah existence atau keberadaan. Tujuan auditnya adalah untuk persediaan yang termasuk dalam laporan posisi keuangan ada secara fisik dan mewakili barang-barang yang dimiliki untuk dijual dalam usaha biasa. Prosedur auditnya bisa dilakukan dengan memeriksa inventaris fisik, memeriksa secara langsung ya stok ke fisik dari perusahaan, kemudian melakukan prosedur analitis dan melakukan konfirmasi stok yang diadakan di lokasi lain. Kemudian asersi yang kedua adalah right and obligation atau hak dan kewajiban. Tujuan auditnya adalah persediaan dalam laporan posisi keuangan dimiliki oleh entitas dan tidak termasuk item yang ditagihkan kepada pelanggan atau dimiliki pihak lain. Kita bisa melakukan prosedur audit dengan menanyakan tentang kepemilikan sah atas barang yang dikirim ke entitas dan barang apapun pada konsinyasi dan memeriksa dokumentasi pendukung. Kemudian yang ketiga adalah asersi completeness atau kelengkapan dengan tujuan mengecek persediaan dalam laporan posisi keuangan mencakup semua persediaan yang ada pada tanggal neraca atau dalam perjalanan atau di lokasi lain yang merupakan properti entitas. Untuk prosedurnya sendiri bisa dilakukan dengan memeriksa inventaris fisik, melakukan pengecekan stok fisik pada gudang perusahaan, kemudian melakukan prosedur analitis, dan menanyakan tentang stok yang disimpan di lokasi lain, dan meninjau dokumen pembelian untuk persyaratan pengiriman untuk inventaris dalam perjalanan. Kemudian yang terakhir adalah valuation and allocation. Dengan tujuan audit, persediaan dalam laporan posisi keuangan disajikan dalam jumlah yang benar, sehubungan dengan biaya ditentukan oleh metode yang diterima yang diterapkan secara konsisten. Kemudian barang-barang yang bergerak lambat, cacat, usang, atau barang yang susah diidentifikasi, kemudian dikurangi dengan nilai realisasi bersih jika lebih rendah dari biaya. Kemudian prosedurnya bisa dilakukan dengan melakukan tes penetapan harga dan ringkasan, kemudian melakukan prosedur analitis, mengamati persediaan barang fisik, dan dengan cara mencari barang usang atau barang yang rusak, kemudian bertanya dan melakukan scan, kemudian memeriksa harga penjualan berikutnya dan dibandingkan dengan cost dari barangnya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selesai terdengar. Selanjutnya terkait dengan prosedur utama yang dilakukan oleh auditor pada saat terkait dengan persediaan. Yang pertama itu adalah pengamatan inventaris fisik. Jadi auditor itu terlibat sebagai observer yang ikut mendampingi klien dalam melakukan inventaris fisik. Selanjutnya itu adalah prosedur analitis substantif. Jadi prosedur analitis substantif ini yakni dengan melakukan analisis rasio. Selanjutnya adalah pengujian batas waktu sekitar tanggal saldo atau bisa kita sebut dengan cut off untuk menguji apakah penjualan dan pembelian itu dicatat dalam periode yang benar. Dan yang terakhir itu adalah tes penilaian dan alokasi. Selanjutnya. Berikut ini adalah daftar yang disoroti, yang sering disalahpahami tentang pengamatan fisik persediaan. Jadi yang pertama adalah
perhitungan fisik persediaan oleh klien itu merupakan aktivitas pengendalian. Jadi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, perhitungan fisik itu tidak dilakukan oleh auditor. Auditor hanya mengamati prosesnya saja. Selanjutnya, auditor itu menggunakan kombinasi observasi, wawancara, dan pemeriksaan fisik. Dan yang ketiga itu, tujuan dari auditor itu adalah untuk memperoleh keyakinan memadai bahwasannya metode klien dalam menghitung persediaan itu menghasilkan perhitungan yang akurat, yang oleh karena itu merupakan pengujian pengendalian. Dan yang terakhir itu, dalam banyak kasus, terkadang tidak ada prosedur alternatif yang memuaskan dalam mengamati perhitungan barang dalam persediaan untuk memverifikasi persediaan akhir. Jadi terkadang dalam menghitung persediaan barang itu terkadang tidak banyak alternatif yang dapat digunakan. Selanjutnya, di sini adalah audit prosedur. Yang pertama itu terkait dengan pengamatan inventaris fisik. Kita membedakan kalau yang tadi itu teoritisnya ya. Kalau yang ini audit prosedur yang biasa digunakan untuk prosedur physical inventory atau pemeriksaan fisik ya, Pak ya. Karena pemeriksaan fisik itu wajib dilakukan oleh walaupun tadi dikatakan tidak ada prosedur alternatif, tapi hampir dikatakan tidak mungkin memberikan opini tanpa modifikasian atau yang namanya wajar tanpa pengecualian tanpa melakukan pemeriksaan fisik. Jadi kecenderungan pemeriksaan fisik dan konfirmasi merupakan prosedur wajib dalam setiap audit. Ya, jadi kalau ada dalam soal itu tidak bisa melakukan pemeriksaan atau tidak bisa melakukan konfirmasi, maka kemungkinan kita akan memberikan opini sulit untuk memberikan opini tanpa modifikasian. Apalagi kalau prosedur audit alternatifnya nggak bisa dilakukan. Seperti itu ya. Ya, silakan lanjut. Selanjutnya adalah pengamatan inventaris fisik. Jadi tanggung jawab seorang auditor itu adalah untuk mengevaluasi dan mengamati persediaan fisik klien dan Suaranya nggak terlalu terdengar kan? Oh ya, maaf Pak. Jadi tanggung jawab auditor itu adalah untuk mengevaluasi dan mengamati persediaan fisik klien dan mengambil kesimpulan mengenai keberadaan dari persediaan fisik. Jadi di sini dikatakan bahwa kita itu bersiap untuk perhitungan persediaan fisik, melakukan tinjauan, pengendalian internal, lalu alur kerja dan proses bisnisnya. Memilih sampel statistik dari item untuk diuji pada hari perhitungan yang sebenarnya. Sepanjang perhitungan fisik, kita itu harus memastikan bahwasannya kepatuhan terhadap kebijakan persediaan yang ditetapkan dan prosedur serta efisiensi dan akurasi alur kerja itu terpantau. Selanjutnya melakukan meninjau kualitas, kondisi, dan usia barang yang dihitung untuk mendeteksi keusangan dan penurunan nilai yang mungkin saja ada. Selanjutnya adalah melakukan tes perhitungan dan catat semua penyesuaian yang diperlukan. Jadi mungkin saja kan ada penyesuaian-penyesuaian yang terjadi, jadi seorang auditor harus mencatatnya. Dan yang terakhir itu adalah merekam barcode dan dokumen pengiriman pada 3 transaksi terakhir untuk memastikan bahwasannya tidak ada item yang ditambah ke persediaan pasca auditnya. Selanjutnya adalah prosedur analitis. Jadi kita ini melakukan prosedur analitis dengan membandingkan nilai yang diharapkan pada gross margin dan inventory turnover dengan nilai pada tahun sebelumnya. Lalu ada unit cost dan usia persediaan dan lain-lain. Lalu kita juga harus mengulang prosedur analitis tersebut untuk apa? Untuk memverifikasi total biaya akhir persediaan dan akurasi harganya. Jadi dalam prosedur analitis ini kita harus memastikan bahwasannya item yang disertakan dalam perhitungan tes itu sesuai dengan kuantitas dan harga yang tercatat. Lalu sesuaikan persediaan dengan net realizable value yang sesuai. Memverifikasi gross margin, unit cost, dan nilai lain yang turut dihitung. Dan yang terakhir, memantau penjualan inventaris setelah audit untuk apa? Untuk menentukan inventory dijual lebih atau kurang dari biayanya.
Selanjutnya, dan selanjutnya adalah pisah batas atau kita sebut dengan cut off. Oh ya. Apa ya? Suaranya nggak terdengar. Oh, iya Pak. Baik, Pak. Jadi selanjutnya adalah pisah batas. Pisah batas ini merupakan proses untuk memastikan bahwasannya persediaan itu dicatat pada periode akuntansi yang tepat. Jadi auditor itu harus mengikuti prosedur lalu mereview dan mengkonfirmasi persediaan dicatat pada periode akuntansi yang benar. Untuk memastikan bahwasannya persediaan itu dicatat pada periode yang sesuai, auditor itu dapat melakukan analisis dengan melihat nomor pada GDN atau Gross Delivery Notes dan Goods Delivery Receive Notes atau GRN terakhir sebelum akhir tahun dan juga GDN serta GRN pertama setelah akhir tahun. Lalu auditor itu dapat melakukan pemeriksaan untuk melihat apakah entitas telah mencatat dan memasukkan persediaan dengan benar pada tahun bukunya. Itu GDN sama GRN itu kalau diterjemahkan bukti pengiriman barang dan bukti penerimaan barang ya kalau di kita. Baik, Pak. Selanjutnya. Jadi prosedur yang terakhir itu adalah tes penilaian dan alokasi. Jadi auditor itu diharuskan untuk mengevaluasi dasar yang digunakan oleh manajemen dalam perhitungan dan alokasi persediaan dan untuk melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai dasar tersebut. Jadi dasar yang digunakan misalkan contohnya itu kayak FIFO, lalu ada average dan lain-lain. Selanjutnya, sampling audit dapat digunakan dalam memverifikasi biaya persediaan dengan memilih pembelian dan menjaminkan harga biaya kembali ke faktur pemasok atau catatan akuntansi biaya. Selanjutnya adalah auditor perlu untuk memastikan bahwasannya asumsi aliran persediaan yang digunakan untuk membebankan biaya-biayanya itu sesuai dengan metode akuntansi yang dapat diterima atau diakui. Dengan persediaan yang harus dinilai pada biaya yang lebih rendah dan nilai realisasi bersih, auditor itu perlu menguji item usang, lalu pergerakan lambat atau kelebihan. Selanjutnya saya serahkan ke Zidna. Siapa ya? Ini yang hostnya siapa? Dava ya? Saya yang share screen. Iya. Harusnya siapa? Jangan ketiduran yang mestinya presentasi. Siapa sekarang? Tadi Zidna masih kelempar dari Zoom, berusaha masuk sekarang. Mohon maaf Pak, ini baru join lagi karena tadi laptop saya mati. Ya, silakan. Ya. Nah, selanjutnya adalah untuk valuation and allocation. Jadi itu ada beberapa prosedur yang bisa dilakukan. Yang pertama terkait dengan pre-cost analysis atau analisis biaya pengiriman. Nah, prosedur ini digunakan untuk menentukan biaya pengiriman ketika perusahaan mengirimkan produk ke lokasi yang berbeda-beda. Jadi biaya pengiriman ini bisa termasuk dalam persediaan atau bisa juga dibebankan ke expense, dan selanjutnya auditor akan mengecek invoice atau faktur yang terkait. Selanjutnya adalah finished goods cost analysis atau analisis biaya finished goods. Jadi untuk item barang jadi, auditor harus mereview atau meninjau bill dari material tersebut, lalu mengujinya untuk melihat seberapa akurat biayanya. Lalu selanjutnya adalah overhead analysis atau prosedur analisis overhead. Jadi prosedur ini digunakan untuk memprediksi biaya-biaya tidak langsung yang akan membantu dalam penganggaran
pada periode mendatang. Jadi prosedur ini biasanya sebenarnya opsional, tetapi diperlukan ketika biaya overhead itu dihitung sebagai bagian dari perhitungan persediaan. Next. Selanjutnya adalah WIP testing atau work in progress testing, pengujian terkait dengan barang dalam proses. Nah, ini ketika ada sejumlah besar persediaan barang dalam proses, auditor harus menentukan persentase penyelesaian untuk item pekerjaan dalam proses tersebut. Dan umumnya WIP ini diukur di akhir periode akuntansi. Berikutnya adalah value items testing atau pengujian item bernilai tinggi. Jadi ini merupakan salah satu jenis pengujian yang paling sering digunakan atau yang paling umum. Jadi ketika terdapat item bernilai tinggi dalam persediaan, auditor harus memastikan bahwa mereka itu dinilai dengan benar dan melacaknya ke dalam laporan penilaian. Selanjutnya adalah inventory valuation testing atau pengujian penilaian persediaan. Nah, auditor ini harus memeriksa terkait dengan aturan biaya atau nilai pasar yang lebih rendah diikuti dengan membandingkan nilai pasar dengan biaya yang dicatat ulang. Saat melakukan uji biaya per unit untuk persediaan di bawah metode FIFO, auditor diminta untuk membandingkan biaya per unit yang disebutkan dalam daftar persediaan dengan invoice dari supplier untuk mengetahui apakah ada ketidaksesuaian di sana. Next. Selanjutnya adalah direct labor cost testing atau pengujian direct labor cost. Nah, ini ketika direct labor cost dimasukkan dalam biaya persediaan, auditor harus memverifikasi apakah direct labor cost ini yang termasuk dalam penilaian itu sudah didukung oleh dokumen atau catatan yang relevan. Lalu selanjutnya adalah casting and voiding. Dalam prosedur ini, auditor harus melakukan casting pada daftar persediaan untuk memastikan bebas dari adanya kesalahan matematis. Selain itu, auditor juga harus melakukan voiding untuk mendukung dokumen seperti invoice dari supplier untuk memastikan bahwa persediaan dicatat dengan benar pada jumlah yang tepat. Next. Selanjutnya adalah tes akuntansi. Sebelum kita ke sini, coba kembali ke yang tadi deh, asersi. Terus sebelumnya atas lagi, Pak. Nah, ini. Jadi perhatikan ya, bahwa karena asersi utama itu adalah keberadaan dan valuation allocation, maka prosedur pemeriksaan yang utama tadi ya, yang utama untuk persediaan adalah apa? Yang satu adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu untuk menjawab keberadaan. Apakah persediaan yang disebutkan itu ada atau tidak? Itu dilakukan dengan pemeriksaan fisik. Lalu apakah persediaan yang disebutkan itu memang wajar? Itu dengan prosedur alternatif. Jadi kita melihat tren tiap tahunnya seperti apa, penilaiannya seperti apa. Itu kita menguji keberadaannya juga. Yang ketiga, cut off. Apakah memang persediaan yang ada itu memang merupakan beban atau merupakan bagian dari tahun ini. Jadi 3 prosedur yang pertama itu adalah untuk menjawab asersi keberadaan. Ya. Jadi walaupun asersi itu ada banyak, di setiap persediaan atau meriksa penjualan itu ada asersi utama yang harus diuji. Jadi untuk persediaan, asersi utama adalah keberadaan dan penilaian dan alokasi. Ya. Untuk menjawab asersi keberadaan, maka yang dilakukan adalah pemeriksaan fisik, lalu analisa dari prosedur, dan cut off. Itu untuk menjamin mengenai keberadaan persediaan. Yang penting persediaan itu ada atau enggak, nilainya benar atau enggak. Memang dia merupakan bagian dari periode ini atau bukan. Nah, baru ya, yang satu lagi asersi, valuasi, dan allocation. Itu dijawab dengan apa? Dengan 6 prosedur yang tadi, prosedur auditnya. Jadi kalau ditanya audit prosedurnya, Anda tinggal memasukkan saja audit prosedur yang ada tadi di pemeriksaan fisik, di prosedur alternatif, cut off, itu menjawab mengenai keberadaan. Kalau bicara penilaian dan alokasi, maka yang kita masukkan adalah 6 yang tadi. Bagaimana, apakah ada item-itemnya yang mahal, ya? Coba dibuka yang valuation allocation. Terus di bawah yang tadi. Ya, ini adalah prosedur-prosedur alternatif, prosedur audit yang dilakukan untuk menjawab asersi, valuation, dan allocation.
ya, mengenai finished good, cost analysis, freight cost analysis, overhead analysis. Tapi untuk finished good, overhead dan di bawahnya itu biasanya digunakan kalau persediaan itu merupakan hasil proses produksi. Ya, kalau untuk pembeliannya persediaan barang dagangan, biasanya valuation allocation-nya yang diuji adalah masalah kelengkapan. Dokumennya ada nggak dokumen pembeliannya, ya? Itu bicara kelengkapan. Tapi tetap untuk persediaan maupun yang berasal dari proses produksi maupun dari barang dagangan, untuk pemeriksaan fisik, prosedur substantif dan cut off itu merupakan prosedur audit mutlak yang harus dilakukan, baik itu buat persediaan barang dagangan maupun persediaan yang berasal dari barang proses produksi. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, silakan dilanjut. Baik, Pak, selanjutnya adalah tes akuntansi biaya. Jadi, sistem akuntansi biaya dan pengendalian atau kontrol dari perusahaan yang berbeda itu lebih bervariasi daripada kebanyakan area audit lainnya, karena adanya berbagai macam item persediaan dan juga tingkat kecanggihan yang diinginkan oleh manajemen. Next. Nah, selanjutnya adalah pengendalian akuntansi biaya itu sendiri merupakan pengendalian yang berkaitan dengan persediaan fisik dan juga biaya terkait dari titik di mana bahan baku diminta ke titik di mana barang jadi selesai diproduksi lalu ditransfer atau dipindahkan ke gudang. Nah, untuk memudahkan, pengendalian akuntansi biaya itu dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu yang pertama adalah kontrol fisik atas bahan baku, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi, dan juga kontrol atas biaya terkait. Nah, pada dasarnya konsep dalam mengaudit akuntansi biaya persediaan itu tidak jauh berbeda dengan siklus-siklus transaksi lainnya. Nah, untuk akuntansi biaya sendiri, itu auditor memperhatikan 4 aspek, yaitu yang pertama adalah kontrol fisik atas persediaan. Jadi ini terkait dengan pengujian auditor atas memadainya penilaian fisik bahan baku, barang dalam proses, maupun barang jadi. Yang kedua adalah dokumen dan catatan untuk mentransfer inventaris atau persediaan. Jadi perhatian utama auditor dalam hal pemindahan atau transfer persediaan dari satu lokasi ke lokasi lain adalah apakah pemindahan atau transfer yang dibukukan itu apakah benar terjadi. Yang kedua adalah pemindahan atau transfer yang terjadi itu apakah telah dibukukan, lalu jumlah deskripsi maupun tanggal transaksi itu apakah sudah dibukukan dengan tepat. Yang ketiga adalah file induk inventaris abadi atau persediaan perpetual. Jadi berkas induk persediaan perpetual itu yang memadai memiliki efek yang besar pada penempatan waktu pelaksanaan dan luasnya pemeriksaan fisik persediaan oleh auditor. Jadi pengujian atas berkas induk persediaan perpetual itu bertujuan untuk mengurangi pengujian fisik persediaan pada saat pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan dokumen. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah catatan biaya unit atau harga pokok per unit. Nah, jadi untuk mendapatkan data yang akurat mengenai biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga overhead pabrik adalah bagian yang penting dari akuntansi biaya. Jadi pencatatan akuntansi biaya yang memadai itu harus diintegrasikan dengan catatan produksi serta catatan akuntansi lain untuk mendapatkan biaya yang akurat untuk semua produk. Next. Nah, selanjutnya adalah mengenai risiko dalam siklus inventory dan juga purchasing. Yang pertama, damage inventory whose value must be adjusted to reflect its actual value to the company. Jadi, risiko pertama yang sering terjadi adalah kerusakan pada persediaan yang pastinya itu akan mengubah value dari persediaan tersebut, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk mencerminkan actual value bagi perusahaan. Yang kedua, miscounted inventory atau salah hitung dalam persediaan. Jadi ini bisa sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi ini bisa terjadi di dua kondisi. Yang pertama adalah overcounted atau persediaan dihitung lebih dari aktualnya yang nantinya akan berdampak pada reported earnings-nya. Begitupun dengan sebaliknya itu undercounted di mana persediaan dihitung kurang dari yang seharusnya. Yang ketiga, errors in shipping and receiving of goods can lead to an incorrect end-of-year cut of total inventory records. Jadi, kesalahan dalam pengiriman atau penerimaan barang yang dapat menyebabkan kesalahan cut-off
di akhir tahun dalam catatan persediaan. Contohnya seperti FOB shipping point atau destination point yang biasanya rentan terjadi kesalahan di sana. Yang keempat, end of year liabilities may not be accurately recorded or recorded at all due to vendor invoices not being received or a tactical decision by the company to improve its reported debts. Jadi risiko yang keempat adalah terkait dengan liabilitas akhir tahun yang mungkin tidak dicatat secara akurat. Ini bisa terjadi karena mungkin faktur dari supplier yang tidak diterima atau strategi dari perusahaan itu sendiri untuk memperbaiki reported debts-nya. Lalu yang terakhir adalah consignment inventory issues. Seperti yang kita tahu dalam persediaan itu ada yang namanya barang konsinyasi atau barang titipan, yang berarti barang tersebut adalah barang pihak lain yang dijual oleh perusahaan atau consignment in gitu. Jadi biasanya di sana ada resiko kesalahan yang terjadi bisa pada saat stock opnam maupun pada saat pencatatan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke. Dimatikan dulu PPT ininya. Jadi tolong diperhatikan ya. Jadi sebenarnya konfirmasi dan pemeriksaan fisik itu adalah sesuatu yang sifatnya mutlak. Ya, kenapa seperti demikian? Karena sebenarnya angka-angka 3112 itu kan angka-angka yang sudah lampau, angka yang sudah liwat. Gitu ya. Jadi biasanya untuk memeriksa kebenaran angka 3112 itu basicnya adalah dasarnya pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ditarik mundur ke 31 bulan 12. Ya. Jadi itu yang dikatakan bahwa pemeriksaan fisik itu menjadi sesuatu yang mutlak, harus dilakukan. Sekarang kalau pemeriksaan fisik itu tidak bisa dilakukan di dalam inventory, apa yang dilakukan oleh auditor? Nah, biasanya auditor melihat saldo 31 bulan 12. Ya, dia akan melihat 3 bulan atau 4 bulan setelah tanggal 31/12, apakah ada barang ya yang ada di stok itu terjual. Misalnya dia di 31 bulan 12 tersebut ada barang A terjual 40. Dia akan melihat apakah setelah tanggal 31/12 selama pemeriksaan lapangan yang dilakukan ada barang A yang keluar. Ya. Kalau tidak ada barang A yang keluar, maka ada dua asumsinya biasanya. Apakah dia merupakan barang usang atau slow moving, barang yang tidak keluar-keluar, sehingga nanti bisa dikategorikan sebagai slow moving, dan itu akan mengganggu net realizable value dari persediaan. Atau memang barang itu tidak ada. Ya, karena dia tidak bergerak sejak tanggal 31 bulan 12. Nah, itu biasanya, oleh itu dikatakan bahwa biasanya auditor itu selalu memperhatikan transaksi setelah tanggal neraca. Baik konfirmasi juga demikian. Kalau konfirmasi piutang tidak bisa dilakukan dalam penjualan, maka biasanya auditor melihat apakah ada pergerakan atau pembayaran piutang beberapa bulan setelah tanggal 31 bulan 12. Ya. Kalau tidak ada, maka dimungkinkan ada dua kemungkinannya. Apakah net realizable piutang itu harus dimasukkan sebagai beban penyisian piutang atau dia dihapuskan. Ya, sehingga boleh dikatakan bahwa tanggal kejadian transaksi setelah tanggal 31/12 itu merupakan prosedur audit alternatif kita bilang. Kalau prosedur audit yang biasa dilakukan seperti konfirmasi, seperti pemeriksaan fisik nggak bisa dilakukan. Maka dia mengamati transaksi setelah tanggal 31 bulan 12. Ya. Nah, demikian juga dengan persediaan. Persediaan dan penjualan hampir sama. Dua-duanya mengandalkan, kalau penjualan mengandalkan konfirmasi, kalau persediaan mengandalkan pemeriksaan fisik. Ya. Dan dua akun inilah adalah akun-akun yang biasanya sifatnya material. Baik persediaan maupun piutang. Ya. Nah, memang kalau ditanya, memang lebih rumit kita melakukan audit terhadap persediaan yang berasal dari proses produksi dibandingkan dengan persediaan yang berasal dari barang dagang atau perdagangan. Ya.
Karena kalau lihat dari jurnalnya saja, kalau dia misalnya barang dagang, persediaan barang dagang, jurnalnya juga hanya persediaan pada utang usaha, kan seperti itu ya. Atau persediaan pada kas, kalau dibayar tunai. Tapi kalau untuk proses persediaan berasal dari proses produksi, tidak semudah itu. Karena dia berasal dari COGS. COGS berasal dari COGM. COGM berasal dari manufacturing overhead, berasal dari penggunaan raw material, berasal dari PIP. Ya, yang masing-masing akun itu ada kebijakan akuntansi maupun metode pencatatannya. Ya, jadi kalau soalnya persediaan barang dagangan itu mudah, tapi kalau persediaannya proses produksi, kita harus perhatikan jurnalnya. Nanti kita akan lihat di soal juga itu nanti ada. Jurnalnya kemana? Ya, kita harus lihat prosesnya. Itu perbedaannya. Ya. Nah, setelah presentasi oleh teman-temannya, mungkin ada yang mau ditanyakan setelah Anda melihat PPT-nya atau ada yang mau didiskusikan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Saya kurang, bentar saya pakai earphone juga, sedang hujan besar ya, Arfan, bentar. Ya, silakan. Tadi siapa ya? Saya, Pak. Ya, silakan Pak. Saya mau nanya terkait yang pemeriksaan fisik tadi, Pak. Misalnya di suatu perusahaan tuh persediaannya sangat banyak gitu, Pak. Jadi kan, jadi dia nggak bisa diselesaikan selama 1 hari gitu penyelesaian fisiknya. Ya. Itu kan otomatis kan harus dilakukan besok lagi gitu kan, Pak. Itu kan ada selang waktu. Bagaimana cara auditor untuk memastikan bahwa tidak ada kecurangan internal pada selang waktu itu, Pak? Ya, biasanya kalau kita melakukan pemeriksaan fisik, itu biasanya kalau yang pertama kan kita lihat dulu jumlah yang material kan gitu ya. Kadang-kadang kan persediaan itu tersebar di seluruh Indonesia misalnya ya. Yang pertama yang dilakukan auditor adalah melihat yang material yang mana. Misalnya apakah yang di Medan atau di Jakarta, nanti dia sampling dulu. Yang pertama dia jumlahkan yang material. Kalau yang sampling materialnya itu ada, ya sudah ditentukan. Misalnya kita sudah tentukan ya kan, kita periksa yang Medan, dia material, gitu kan? Pemeriksa kan datang ke situ, ya. Biasanya kita waktu melakukan pemeriksaan fisik kita tidak memberitahu kan. Jadi kita hanya mengatakan begitu sampai kita bilang, besok saya mau stok. Gitu. Jadi hampir bisa dikatakan tidak sempat melakukan apa-apa gitu ya. Saya datang besok, ya. Jadi mendadak dia pemeriksaan fisiknya. Nah, pada waktu pemeriksaan dilakukan, biasanya kita menyatakan bahwa kegiatan proses itu dihentikan, sehingga memang pemeriksaan fisik itu menghentikan kegiatan klien. Nah, itu yang memang harus diketahui bahwa pemeriksaan fisik itu akan mengganggu proses produksinya. Jadi biasanya kita tahan loh. Ya, selama 2 hari barang jangan ada yang keluar gitu. Biasanya kita periksa semua gitu. Nah, biasanya kita lakukan itu sehingga tidak ada proses pengeluaran barang, tidak ada proses penerimaan barang, itu kita cut tuh selama 1-2 hari. Tapi kalau misalnya itu merupakan suatu yang sulit ya, misalnya yang paling mudah inilah, kalau kita meriksa stoknya minyak goreng. Stoknya minyak goreng itu kan bukan disimpan di gudang, di pipa-pipa di bawah tanah. Ya. Jadi penyalurannya itu seperti kita lihat minyak bumi, kalau pernah ke daerah Tanjung Priuk, itu ada tempat penyimpanan kayak yang besar gitu ya, disimpan di luar. Nah, biasanya kita akan menggunakan juga tenaga ahli. Kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk menganalisa persediaan. Ya. Nah, kalau ditanya bagaimana Pak untuk mencegah fraudnya, biasanya kita menghentikan kegiatan produksi, bukan produksi, kegiatan yang berada di sekitar persediaan, Van. Misalnya saya datang hari ini, kalau yang paling gampang contohnya persediaan yang ada di gudang gitu ya,
dia perdagangan. Maka saya katakan hari ini tidak ada mutasi dulu. Saya akan menghitung stok yang ada di dalam. Nah, biasanya satu hari itu kita usahakan selesai diperiksa. Kalau misalnya banyak, kayak Arfan bilang, mungkin kita menurunkan banyak orang. Misalnya di dalam gudang itu ada sekian ton, gitu ya. Kita turun ke situ. Nah, biasanya kita ngelihat, yang menghitung kan bukan kita ya. Yang menghitung itu mesti klien. Kita hanya menyaksikan cara dia menghitung. Nah, nanti bisanya dihitung misalnya square meternya, atau setiap square meter ada sekian, atau setiap tumpukan itu ada 10 tumpukan. Nah, kita lihat ada berapa tumpukan, mereka menghitung, kita menyaksikan saja. Nah, kira-kira gitu, Van. Jadi bukan kita yang menghitung ya. Kita hanya menyaksikan perhitungan yang dilakukan oleh klien. Jadi misalnya kalau misalnya ada 10 gudang, mungkin hanya perlu 5 orang gitu. 1 orang 2 gudang dia periksa, tapi yang menghitung itu klien. Kita menyaksikan saja. Jadi apakah mungkin terjadi kecurangan ya? Mungkin saja, tapi kalau biasanya kalau sifatnya kita mendadak pemeriksaannya, itu hampir nggak bisa disiapkan apapun biasanya. Kan tidak mudah memindahkan misalnya peti kemas 2-3 biji mau dipindahkan dalam waktu 1 hari, itu bukan hal yang gampang gitu kan. Jadi biasanya kita tidak memberitahu waktu pemeriksaan fisik, kita datang. Nah, sekarang tantangannya adalah karena pandemi COVID sekarang kan gitu ya. Sehingga pada saat ini udah kesepakatan diperbolehkan bahwa pemeriksaan fisik itu melalui video. Ya. Jadi fisik dihitung oleh klien, kita mengamati dari kamera. Jadi kita mengamati, dan itu sudah kesepakatan diperbolehkan. Karena keadaan pandemi seperti ini tidak mungkin kita datang atau pergi ke sana, apalagi waktu PPKM kan ya, pemeriksaan harus lama. Biasanya pada saat ini diperbolehkan memperhitungkan melalui video. Ya, jadi mereka menghitung, diperhatikan lewat kamera. Nanti itu hasil rekamannya atau hasil kita lihat itu disimpan sebagai KKP-nya klien. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Arfan. Kalau misalnya auditor melakukan cut seperti itu kan, Pak, cut persediaan keluar gitu, terus perusahaannya itu keberatan gitu, Pak, katanya mengganggu aktivitas bisnisnya gitu, itu apa yang kita lakukan, Kak, sebagai auditor? Kalau kita sebagai auditor paling enak, Pak, bicarakan saja opini. Biasanya langsung itu menjadi negotiable kan. Jadi kalau kan kita kembali gini, klien itu harus meyakinkan kita bagaimana kita yakin bahwa nilai persediaannya berapa. Kalau kita dihalangi atau kita tidak bisa meyakinkan diri kita, itu kan kita bisa menolak memberikan pendapat atau kita mengkualifikasi. Kita punya persediaan. Kalau apalagi kalau nilainya material, ya kan balik ke judgement profesional lagi, Van. Saya tidak, Anda mengatakan persediaan Anda 2 miliar dari neraca yang 10 miliar, 20%. Saya mau meyakinkan diri saya dengan menghitung persediaan, Anda tidak mau. Ya mungkin saya kualifikasi laporannya, gitu aja, Pak. Sepanjang kalau Anda tidak bisa meyakinkan saya, ya seperti itu. Kira-kira begitu. Tapi biasanya si klien akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat jalan keluar. Atau seperti tadi, oke, mengganggu proses produksi. Kalau begitu kita pakai video saja. Kita perhatikan saja gitu loh. Tapi biasanya sih sepanjang pengalaman saya hampir tidak pernah pemeriksaan fisik itu karena semua klien tahu juga sesuatu yang sifatnya mutlak ya, sama seperti konfirmasi, itu biasanya klien membantu untuk meyakinkan auditor bahwa persediaan itu ada sesuai nilainya atau konfirmasi itu juga kadang-kadang kan yang mengirimkan klien. Jadi mereka yang berusaha meminta kepada vendor untuk menjawab pertanyaan dari auditor. Kira-kira begitu ya, Van? Ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, sama-sama, Van. Ada lagi? Izin, Pak. Maaf ya, Pak. Nggak bisa on cam soalnya lagi Ya. hujan deras juga, Pak. Sama, di sini juga udah keras. Silahkan, Fadila. Iya, Pak. Saya pernah lihat video gitu, Pak. Jadi itu video ibu-ibu apakah yang ngaudit gitu, Pak, pakai alat. Jadi kayak alatnya ngecek pakai tangan gitu, Pak. Dia itu audit supermarket gitu, Pak. Jadi habis dia megang-megangin gitu langsung ngecek. Penasaran sih, Pak, itu alatnya apa ya, Pak ya? Berarti itu bukan auditor ya, Pak? Itu malah pegawainya ya, Pak ya?
Ya, biasanya itu internal auditor biasanya. Oh, Fadila. malah internal ya, Pak. Internal auditor juga melakukan pekerjaan yang sama kan. Dia harus periksa fisik. Gitu loh. Jadi auditor tuh jarang dia yang menghitung, dia memperhatikan saja bagaimana si klien menghitung. Gitu. Kalau yang langsung menghitung sendiri, internal auditor. Nah, sekarang pada saat pandemi, biasanya kita minta ke klien kita ya, supaya internal auditor sebagai mitranya eksternal auditor. Jadi kalau meriksa itu kan internal auditor tuh mitranya kita gitu, untuk menghitung jumlah persediaan untuk kita. Ya, terutama pada saat pandemi sekarang ini banyak kita menggunakan hasil perhitungannya internal auditor. Jadi mereka yang menghitung mewakili kita, melihat bagaimana berapa gitu ya. Karena memang fungsinya mereka juga pemeriksa, jadi hampir memiliki ini yang sama, intuisi yang sama, kebiasaan yang sama, cara menghitung hampir sama lah cara menghitungnya internal auditor dengan eksternal auditor. Kira-kira gitu, Fadila. Iya Pak, tercerahkan ya Pak. Terima kasih Pak. Nah, kita hampir nggak pernah menghitung. Biasanya klien yang menghitung. Kita hanya mengamati dan melihat cara perhitungannya. Kira-kira seperti itu. Cuman memang yang paling sulit adalah nanti kalau itu bukan barang dagangan ya, kalau itu barang proses produksi. Nah itu memang menjadi lebih sulit buat eksternal auditor. Ya, lebih rumit lah, kira-kira gitu. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kebetulan sini juga hujan besar, juga mungkin ngantuk ya. Coba kita sekarang untuk tugasnya siapa ya, Regita? Kelompok 1 ya? Nah, ini Regitanya nggak kedengeran. Kelompok Kemana 1 ini? Pak tugasnya. Kelompok 1 ya. Kalau saya nggak salah, kelompok 1 itu Malik Muhammad Jaki Pratama, betul nggak? Termasuk Regita nih. Ya. Iya Pak, betul Pak. Ya, Pak. Ya. Oke, silakan. Izin share screen Pak. Ya, ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tugas PM10 yang telah kami kerjakan. Untuk data persediaan per 1 Desember 2020 disediakan sebagai berikut. Baju dewasa pria yang memiliki kode BDP, jumlah bajunya sebesar 400 dan harga belinya 400.000 dan harga jualnya 800.000. Sehingga nilai persediaan baju dewasa pria adalah 160 juta. Lalu baju anak laki yang berkode BHL kuantitasnya sebesar 150, harga belinya sebesar 250.000 dan dijual sebesar 500.000. Yang mana nilai persediaannya sebesar 37.500.000. Yang ketiga, baju olahraga sebesar 300, harga belinya sebesar 200.000 dan harga jualnya 400.000. Itu nilai persediaannya sebesar 60 juta. Untuk keempat, baju dewasa wanita yang memiliki jumlah baju sebesar 200 dan harga beli sebesar 700.000 dan dijual sebesar 1.400.000 dan nilai persediaannya sebesar 140 juta. Baju anak perempuan sebesar 180 dan harga beli 350 serta harga jual sebesar 700.000. Yang mana nilai persediaan baju anak perempuan tersebut ialah 63 juta. Jadi total dari nilai persediaan klien sebesar 460.500.000. Nah, diketahui di sini data per 31 Desember sebesar 455.500.
Kita lanjut ke soal yang nomor 1. PT Sejahtera telah mencatat pembelian kredit baju dewasa pria dari toko Alibaba sebanyak 100 baju dengan syarat FOB destination. Barang dikirim tanggal 28 Desember 2020 dan akan diterima tanggal 2 Januari 2021. Nah, untuk nomor 1 ini, persetujuan untuk pengiriman barang adalah FOB destination. Sehingga, seperti yang kita tahu bahwa FOB destination selama masih dalam perjalanan dan belum sampai ke gudang pembeli, barang tersebut masih menjadi milik kita. Sehingga, pendapatan sebesar 40 juta dari sales tersebut belum boleh diakui oleh PT Sejahtera. Sehingga ini jadi koreksi. Yang kedua, PT Sejahtera telah mencatat penjualan secara kredit baju anak laki kepada toko Patria sebanyak 50 pasang pada tanggal 29 Desember 2020 dengan syarat FOB shipping point. Barang diterima tanggal 4 Januari 2021. Nah, untuk ini karena FOB shipping point, yang mana barang akan menjadi milik pembeli ketika sudah berpindah dari gudang penjual. Maka dari itu, pembelian yang telah diakui, pendapatan dari sales yang telah diakui itu sudah benar, sehingga tidak ada koreksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Zaki. Baik, selanjutnya untuk nomor 3, dalam kartu persediaan per 31 Desember 2020, terdapat barang konsinyasi dari toko Adi berupa baju olahraga sebanyak 80 baju. Barang konsinyasi tersebut telah dicatat dengan mendebit persediaan dan mengkredit hutang tanpa PPN. Nah, dari yang kita tahu bahwa barang konsinyasi itulah adalah barang yang barang titipan, barang dari toko Adi, jadi tidak boleh dicatat sebagai persediaan. Maka harus dilakukan koreksi, yaitu barang konsinyasi seharusnya tidak diakui sebagai persediaan. Kemudian untuk nomor 4, PT Sejahtera telah mencatat pembagian baju olahraga sebanyak 40 pasang untuk sumbangan dan hadiah pada masyarakat sekitar pabrik pada 27 Desember 2020. Nah, di sini dijelaskan bahwa pembagian baju olahraga sebanyak 40 pasang dengan tujuan untuk sumbangan dan hadiah kepada masyarakat pabrik sekitar tanggal 27 Desember 2020. Nah, tanggal ini tercatat dalam masa periode laporan. Jadi untuk pencatatan sudah benar. Jadi tidak perlu ada koreksi lagi. Nah, untuk nomor 5 sendiri, pada akhir tahun, PT Sejahtera bersama auditor KAP Tram melakukan pemeriksaan fisik baju di gudang dan ditemukan baju rusak, yaitu 10 baju BAP dan 10 baju BDW. Dan akan dimusnahkan. PT Sejahtera belum membuat jurnal penghapusan baju rusak yang akan dimusnahkan. Nah, di sini karena ada penghapusannya, karena kerusakan persediaan, sehingga barang yang rusak tersebut akan dimusnahkan, PT Sejahtera seharusnya membuat jurnal penghapusan terkait persediaan tersebut. Nah, di sini dijelaskan bahwa PT Sejahtera belum membuat jurnal penghapusan. Nah, di sini maka kita harus melakukan yang namanya koreksi untuk mencatat jurnal penghapusan baju rusak. Nah, kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan untuk usulan jurnal koreksinya. Yang pertama, seperti yang telah dijelaskan Malik sama Zaki tadi, terdapat beberapa koreksi yang harus dilakukan oleh auditor terhadap laporan keuangan PT Sejahtera. Pada informasi yang tersedia, ini terdapat 3 jurnal koreksi yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu mengenai informasi soal pada nomor 1, bahwa klien seharusnya belum bisa
mengakui dari pembelian kredit baju BDP karena FOB destination, sedangkan barang baru diterima pada tanggal 2 Januari. Sehingga di sini PT Sejahtera harus melakukan koreksi, yang mana jurnal yang telah dicatat oleh PT Sejahtera yang pertama yaitu inventory senilai 40 juta itu dari unit baju dikalikan harga satuannya, terus PAT atau PPN masuk pada akun payable. Nah, di soal juga telah disebutkan bahwa untuk PPN-nya itu sebesar 10%. Nah, terus seharusnya kan belum bisa diakui, maka kita harus melakukan jurnal koreksi dengan cara membaliknya. Itu pada AP, dengan cara AP pada inventory dan PPN in di kredit. Maka jurnal yang harus dicatat yaitu seperti itu ya. Terus jurnal yang kedua yang harus dikoreksi yaitu untuk informasi soal nomor 3. Itu diketahui bahwa PT Sejahtera telah mengakui barang konsinyasi yang dari toko Adi, yang mana seharusnya barang konsinyasi belum atau tidak boleh diakui pada persediaan dari PT Sejahtera. Nah, jurnal yang telah dicatat oleh PT Sejahtera yaitu inventory pada AP senilai 16 juta dari total barang 80 dikalikan harga satuannya dari baju BOR itu senilai 200.000. Maka harus dilakukan jurnal koreksi dengan cara membaliknya, yaitu AP pada inventory dengan senilai dengan nilai 16 juta. Dan jurnal koreksi yang ketiga yaitu untuk informasi soal nomor 5, yang mana PT Sejahtera belum melakukan pencatatan atas pemeriksaan fisik atas baju yang rusak. Itu ada 2 jenis baju yaitu BAP dan BDW. Seharusnya jurnal yang dilakukan oleh PT Sejahtera yaitu beban persediaan atau beban kerugian pada inventory. Karena barang rusak maka mengakui kerugian. Langsung mengakui kerugian senilai 350.000 kalikan 100 ditambah 700.000 kalikan 100. Maka nilai sebesar 10.500.000. Maka jurnal koreksi yang harus dilakukan oleh PT Sejahtera yaitu sebagai berikut: beban persediaan atau kerugian pada inventory senilai 10.500.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah kertas kerja schedule pendukung untuk penambahan atau pengurangan persediaan. Formatnya ini seperti yang ada di soal, yaitu ada kode barang, saldo klien, dan saldo audit. Yang pertama, saldo klien, yaitu diketahui per 1 Desember 2020, unit-unit barang untuk BDP, BAL, BOR, BDW, dan BAP adalah 400, 150, 300, 200, dan 180 unit. Kemudian diketahui barang kode barang BDP yaitu mengalami mutasi tambah sebesar 100 dari transaksi pembelian yang telah dicatat oleh klien, yaitu pembelian kredit BDP 100 baju dengan FOB destination sebanyak 100. Yang kedua adalah kode barang BAL, yaitu ada mutasi kurang yang berasal dari penjualan kredit yang dikirim pada tanggal 29 Desember 2020. Dan yang ketiga adalah BOR sebanyak 300 unit dan ada mutasi kurang serta mutasi tambah. Mutasi tambahnya itu berasal dari barang konsinyasi yang telah dicatat oleh klien sebanyak 80 unit dan pembagian baju BOR sebanyak 40 unit. Untuk kode barang BDW dan BAP tidak ada mutasi tambah dan kurang. Sehingga
mutasi tambah dan kurang tersebut mengakibatkan perubahan unit pada tanggal 31 Desember 2020. Per 31 Desember 2020, unit BDP menjadi 400 unit ditambah dengan 100 jadi 500. Barang BAL yaitu 150 dikurang 50 menjadi 100 unit, dan barang BOR 300 ditambah dengan 80 dikurangi 40 menjadi 340 unit. Kemudian diketahui juga harga beli dari soal sebesar 400.000 untuk BDP, sehingga saldo persediaan kode barang BDP pada 31 Desember adalah 500 unit dikalikan dengan 400.000 yaitu 200 juta. Kemudian untuk kode barang BAL sebanyak 100 unit dikalikan harga beli per unitnya 250.000 sehingga saldo barang BAL per 31 Desember 2020 adalah 25 juta, dan untuk BOR 340 unit dikali 200.000 sebesar 68 juta. Untuk BDW saldo per 31 Desembernya sama dengan saldo per 1 Desember karena tidak ada mutasi kurang dan tambah yaitu sebesar 140 juta. Begitu juga dengan BAP yaitu saldo persediaan per 31 Desembernya sebesar 63 juta. Sehingga total saldo klien per 31 Desember 2020 adalah sebesar 496 juta. Kemudian audit melakukan koreksi seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu ada yang pertama, koreksi audit dengan pengurangan unit sebesar 100 unit. Ini berasal dari barang konsinyasi yang belum boleh, barang pembelian kredit yang belum boleh diakui oleh PT Sejahtera karena mengikuti FOB destination dan barangnya nyampe setelah tanggal periode laporan keuangan. Jadi mesti dikurang 100 sehingga unitnya sebanyak 400. Kemudian BAL tidak terdapat koreksi audit. Kemudian kode barang BOR terdapat koreksi audit sebesar 80 unit. Ini adalah barang konsinyasi yang tidak boleh diakui sebagai persediaan, sehingga unitnya menurut audit adalah sebanyak 260. Kemudian BDW dan BAP adalah barang rusak yang ditemui oleh audit sebanyak 10 unit. Ini harus dikurangkan sehingga jumlah unit per auditnya untuk BDW adalah 190 dan untuk BAP adalah 170. Kemudian bisa dihitung saldo auditnya untuk yang BDP adalah 400 dikalikan dengan 400.000 sehingga saldonya sebesar 160 juta. Untuk yang BAL adalah 100 dikalikan dengan 250.000. Untuk yang BOR 260 dikalikan 200.000 sebesar 52 juta. Untuk BDW 190 dikalikan dengan 700.000 hingga menjadi saldonya 133 juta, dan untuk BAP 170 dikalikan dengan 350.000 sebesar 59.500.000. Sehingga saldo audit yaitu totalnya sebesar 429.500.000. Penjelasan koreksinya itu yang pertama, koreksi dilakukan untuk BDP yang dicatat belum memenuhi syarat pengakuan pembelian yaitu sebanyak 100 unit. Yang kedua adalah BOR yang terdapat barang konsinyasi masuk ke kartu persediaan yang sebenarnya tidak boleh diakui sebanyak 80 unit. Dan yang ketiga adalah BDW dan BAP yang seharusnya dihapus dari persediaan karena merupakan barang rusak sebanyak masing-masing 10 unit. Kesimpulannya adalah persediaan yang disajikan masih memerlukan koreksi atas akuntansi. Selanjutnya untuk kertas kerja schedule utama akan dijelaskan oleh rekan saya. Maaf, bentar ya. Kita lihat dulu nih. Yang pertama yang saya minta itu coba lihat BOR. Itu kenapa ya ada mutasi 80 di 1 Desember ke 31? Karena BOR telah mencatat barang konsinyasi itu sebagai persediaan, Pak. Tahu tanggal berapa dia mencatatnya? Tanggal 31 Desember ya? Iya. Jadi itu adalah kasusnya terjadi di 31 Desember. Kok dimasukin di mutasi 1 Desember ke 31 Desember ya? Karena dia terjadi di periode di tanggal 31 Desember itu sehingga dia berubah dari per 1 Desember ditambah dengan yang 80 itu tadi. Iya. Sebenarnya enggak dong. Kan dia kejadiannya di 31 Desember ya.
Jadi dia adanya di 1 Desember, dia di sini saja nih. Di 80 yang ini kan udah dikoreksi audit nih. Kalau ini Anda seolah-olah menambah lagi dong. Dia kan sudah ada di dalam semuanya. Kenapa ditambah? Jadi ini 300 tambah 80 dong. Padahal di dalam 300 inilah ada 80 itu. Oh, baik Pak. Jadi 80 itu sebenarnya udah termasuk ke dalam 300 Iya, itu sudah ya, Pak? terjadi. Makanya dikatakan 31 Desember ternyata ada barang konsinyasi di dalamnya. Kalau Anda menambah dimutasi, tandanya kita menambahkan, ada penambahan persediaan dong. Ya. Padahal BOR itu kan tidak ada kejadian 1 Desember sampai 31 Desember adanya penambahan persediaan, betul nggak? Iya, Pak. Kalau di kasus ya. Jadi sebenarnya 80 ini nggak ada nih, karena dia sudah termasuk yang di 300 ini. Ya. Jadi karena 300 dikurangi 40 dapat 260, kurangi lagi di dalam 260 itu ada 80 gitu loh. Ya, jadi berapa itu? Jadinya di persaldo auditnya ada sebanyak 180 unit. Pak, izin Pak. Totalnya Ya. 413. Tapi di soal itu, Ya, silakan. Kenapa di soal? di soal itu pada tanggal 1 Desember, Pak. Udah ada gimana? Mana? 31 Desember ada, ternyata di dalamnya termasuk 80 kan gitu ya, 31 Desember ya? Betul nggak? Gimana? Dalam kartu persediaan 31 Desember terdapat barang konsinyasi. Jadi dari dulu sudah ada di dalam persediaan. Kan gitu ya? Jadi dia harus dikeluarkan dari persediaan 31 Desember, benar nggak? Oh, saya mikirnya di data soal itu pada tanggal 1 Desember, terus ada data itu gitu, Pak. Terus yang poin 3 itu pada tanggal 31 itu. Kan nggak ada 1 Berarti Desember. dari awal ya, Pak, itu ya? Iya, dari awal dia sudah ada di 300 itu. Ini ada nih, di 300 ini dia sudah ada sejak awal kan gitu ya. Ini kan ada per 1 Desember nih, 300. Ya. Iya, Pak. Enggak. Iya, Pak. Nah, di dalam 300 ini sudah ada 80 itu gitu. Makanya dia mengatakan pada kartu persediaan ternyata setelah dicek di dalam kartu ini kan hasil pemeriksaan nih. Pada waktu dia dicek ada 80 yang ternyata sudah masuk di dalam. Jadi yang dikoreksi itu yang ada mutasi 40 kan gitu ya. Ada lagi dia dikoreksi sebanyak 80 dikeluarkan lagi. Jadi ada 180. Jadi dia saldo terakhirnya berapa? 413.500.000 Pak saldo auditnya. Udah ini ya. Ya, itu setelah dihilangkan yang 80 ditambahin tadi, Pak. Ya. Udah dikurangi ya. Oke. Nah, tapi Anda perhatikan nggak? Ada yang berbeda di sini. Ada nggak perhatiin nggak? Coba lihat hasil pemeriksaannya. Sebenarnya nilai persediaan berapa per 31 Desember? Ada nggak di soal? Ya. Gimana tuh? Dikatakan di situ laporan keuangan per 31 Desember menjanjikan nilai persediaannya berapa? Ya, itu ada tuh. Jadi gimana kira-kira? Schedule pendukungnya ada nggak? Nah, padahal kita nulisnya 480 ya. Jadi kita pakai yang mana dong angkanya? Siapa nih yang bisa jawab? Gimana? Izin, Pak. Mungkin kalau pakai yang per klien itu terus kita sesuaikan gitu, Pak. Jadi perlu jurnal koreksi lagi itu, Pak. Nah, sebenarnya begini. Sebenarnya kalau Anda ketemu soal begini,
Saya yakin nih sebenarnya udah ada di soalnya ada satu soal yang nggak masuk nih. Ya, ini kan hasil ujian. Sebenarnya mungkin 453 itu adalah dia kan pakai perpetual tuh. Ya, kita nggak tahu kan nilainya. Coba lihat nilai awalnya tuh. Soalnya buka soalnya deh. Soalnya tolong bukain soal awalnya. Ya, kalau kita lihat di sini, dia mengatakan bahwa ada nilai persediaan sebesar 450 juta, 5.500.000, ya kan? Persediaan dicatat dengan metode percatatan perpetual dan pengakuannya secara FIFO. Ya, pada tanggal 1 Desember Anda mendapatkan data persediaan sebagai berikut. Betul ya? Nah, ini harus hati-hati loh. Kalau Anda ketemu soal seperti ini, ya, di sini ada tulisan harga beli dan harga jual per unit tidak berubah. Ya, jadi sebenarnya kalau Anda ketemu soal seperti ini, Anda harus asumsikan ya. Jadi Anda asumsikan bahwa Anda memakai ini, asumsi harga beli dan jual per unit tidak berubah, sehingga Anda pakai angka 480. Tapi Anda juga boleh mengatakan menggunakan nilai persediaan 455.500.000 gitu ya. Karena ini adalah nilai neracanya. Mungkin ada perbedaan harga beli di sini. Ya, tapi karena ada di sini tidak berubah, sebenarnya harusnya dia 480. Tapi karena dia bilang 455.500, dia pakai perpetual, bisa saja sebenarnya dia angkanya menjadi 455.500. Jadi maksud saya begini, kalau Anda ketemu soal seperti ini, Anda harus berasumsi. Ya, coba deh dibuka yang jawaban Anda tadi. Nah, di sini ada tuliskan asumsinya kalau Anda ketemu. Asumsi 480 karena ditambah nilai 4 ya. Nilai 4 munculkan lagi tuh. Asumsi 480 karena menggunakan harga asumsi di soal yang mengatakan bahwa harga jualnya tidak berubah. Asumsi menggunakan bahwa menggunakan data yang mengatakan harga jual, harga beli tidak berubah. Ya, sehingga kita menggunakan angka 480. Tapi kalau Anda nggak pakai kalau Anda mengerjakan, Anda boleh juga misalnya asumsinya menggunakan informasi dari gitu ya, soal bahwa ini 455.500. Ya. Tunggu dulu jangan ditambahkan. Kalau Anda menggunakan ini 455.500, kan gitu ya. Sehingga nilai ini menjadi nilai 455.500 dikurangi 66,5, ini 389. Jadi yang ingin saya katakan bahwa kalau mengerjakan soal Anda tulis asumsinya. Anda pakai apa? Ya, walaupun kalau kita lihat ini ya, jawaban soal ini yang dibagikan dulu itu mengatakan ini adalah 455.500. Ya, tapi saya kalau melihat ada yang Anda menjawab sini, ini pun saya benarkan nih. Pada waktu ini kan ujian UAS kemarin, ini pun yang menghitung dengan 480 saya benarkan. Karena apa? Tidak ada keterangan 455.500 itu dapat dari mana. Gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat nanti jawaban yang apa? Yang berasal dari dosen-dosen, itu sebenarnya ada perubahan nih untuk yang dua ini. Cuman saya lihat tidak ada di soal. Jadi yang menjawab seperti ini, saya benarkan gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau kita lihat, maaf ya, saya share screen. Tolong dimatikan dulu deh. Tolong dimatikan. Nah, saya share screen jawaban dari dosen koordinator gitu ya. Kalau saya lihat, nah ini kan jawaban dari, ini saya share screen ya. Kalau kita lihat dari jawabannya, share screen, ini kan ada nih 455.500 ini ada perubahan 20 dan 30 untuk barang BDW dan BAP. Tapi kalau dicari ini soal ini, jawaban ini nggak ada nih perubahan 20 sama 30-nya di soal. Ya. Sehingga dia berubah menjadi 455.500. Sehingga kita tetap aja bertahan di 480 kan gitu ya. Karena nggak ada di soal. Tapi di jawaban ini seolah-olah ada 20 dan 30. Nah, kalau ada soal seperti ini,
asalkan Anda bertahan bahwa 480 itu berdasarkan asumsi Anda, jawaban Anda nggak akan saya salahkan. Karena di soal memang tidak terlihat adanya perubahan untuk mutasi 2030 buat BDW BAP ini. Kan di soal tidak terdaftar. Ya. Jadi kemungkinan saja yang ingin saya sampaikan, kemungkinan saja bahwa soal juga kadang-kadang bisa salah, gitu ya. Jadi sepanjang Anda asumsikan seperti tadi 480 saya anggap benar karena datanya mengatakan jual belinya tidak berubah, saya akan pegang asumsi itu. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau hati-hati ya, kalau tadi dia di sini di soal ini dia melakukan dia mengatakan barang dagang ya. Kan ada tuh ya. Di soalnya menyebutkan ini barang dagang kan. Tapi kalau dia barang produksi atau dibilang dia memproduksi barang, maka jurnal nomor 5 bukan itu ya. Coba buka tadi jawabannya yang kelima. Nih, jurnal ini. Ini jurnalnya apa kira-kira? Kalau ini harga apa? Kalau ini proses produksi. Ada yang tahu? Dia tidak akan langsung ke kerugian ya, atau ke beban, dia masuk ke HPP. HPP pada inventory. Ya, kalau Anda lihat yang tadi yang arus itu, yang di atas, yang presentasi tadi. Ya, hati-hati dengan jurnal ini. Ya, ini saya buka lagi ya. Tolong tutup deh. Saya bukakan buat Anda. Share screen. Kelihatan ya? Sudah terlihat? Sudah lihat, Pak. Ya, ini larinya ke COGS, lihat ya. Jurnalnya COGS-nya harus dihilangin dulu, baru nanti larinya ke kerugian. Jadi dia nggak bisa langsung ke kerugian, tapi harus menetralisir COGS-nya dulu. Jadi COGS ya, untuk jurnal yang terakhir tadi. Hati-hati kalau lihat soal. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan mengenai soal ini? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Untuk ini yang soal untuk nomor 2 itu kan tulisannya untuk baju anak laki atau bal itu sebanyak 50 pasang. Nah, pasang di sini tuh termasuk ya. maksudnya satu pasang itu ada 2 unit atau emang 50 pasang itu 50 unit? Nah, 50 itu. unit. Satu pasang itu 1 unit asumsinya. Saya ngerti tuh, kemarin banyak yang nanya juga ya, itu. Karena kalau di 2 kan jadi 100 tuh. Ya. Jadi satu pasang itu saya menganggap 1 unit aja. Kelompok kami asumsinya satu pasang itu 2 unit. 2 unit ya? Iya. Nggak apa-apa. Kalau Anda kalau soalnya nggak jelas gitu, tapi Anda tulis asumsinya kalau Anda menjawab. Iya, Pak, sudah ya, ditulis. asumsinya satu pasang 2 unit. Sehingga harganya menjadi itu. Nah, makanya saya katakan pada waktu menjawab soal, tolong teman-teman mahasiswa tuh asumsi Anda menjawab soal itu apa gitu ya. Sama seperti jawaban nomor 9 kemarin ya, nomor 8 ya. Opini apa yang Anda berikan? Itu kan jawabannya menolak memberikan pendapat. Apa ya, ada teman-teman yang mengatakan kalau ini besar menolak memberikan pendapat, tapi kalau yang seperti ini saya kasih kualifikasi. Itu pun saya benarkan karena dia ada asumsinya. Ya. Karena yang saya katakan dulu kalau audit itu kan judgement. Ya, jadi kalau misalnya kalau Mas Afif bilang saya ngitungnya 1 sama dengan 2 unit, tulis tuh di asumsinya. Ya. Nanti akan saya benarkan waktu saya mengkoreksi seperti yang tadi. Tadi kan itu sebenarnya soalnya nggak jelas tuh. Ya, 455 itu dari mana? Karena apa? Ada asumsi harga jual, harga beli tidak berubah kan gitu ya.
Jadi harusnya dia tetap 480, 31 Desember. Nah, 455 itu 500 itu kalau saya lihat jawaban yang berasal dari kampus, itu ada mutasi sebelum 3112. Cuman di soal kan nggak ada itu. Jadi saya benarkan aja semua yang kemarin menjawab 480, saya benarkan semua karena memang kesalahannya bukan di mahasiswa. Di soal gitu. Gitu ya kira-kira ya, Afif ya. Asumsinya harus ditulis, asumsinya ditulis. Kira-kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Izin Kalau memastikan Pak. ya, silakan. Berarti kalau yang seperti Bapak bilang tadi itu barangnya barang produksi, berarti jurnal koreksinya 2 kali gitu ya Pak? Untuk Iya. COGS dulu, baru loss-nya Ah, gitu Pak? karena dia nggak boleh. Kalau nggak nanti kan kita langsung ke beban kerugian, COGS-nya masih muncul. Iya Pak. Di kita punya ya. Jadi dia harus di jurnal dulu, dibalikin dulu dia. Ya, betul. Baik Baru Pak. ke kerugian. Tapi beda lagi kalau barang terbakar ya. Itu kan barang usang tuh. Kalau barang terbakar dia harusnya ke comprehensive income di bawah dia. Ya. Masih ingat nggak itu? Comprehensive income sama OCI sama CI. Kalau dia barang terbakar, larinya kemana? Kerugian karena kebakaran. Misalnya barang persediaan terbakar. Dia larinya ke OCI ya. Bukan ke beban lain-lain yang ada di comprehensive income. Masih ingat nggak Mbak Pinky? Lupa ingat Pak. Ya, jadi kalau misalnya dia terbakar, dia larinya ke other comprehensive income. Tapi kalau dia sebagai kerusakan, dia masuk di comprehensive income. Ya. Baik Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ini karena siang dan hujan-hujan gitu ya, jadi susah juga. Oke, kalau nggak ada, saya sudahi sampai di sini. Kalau nggak salah, siapa? Regita, saya masuk 1 kali lagi ya? Iya Pak, 1 kali sebelum libur. Saya nggak tahu, Regita, kalau di beberapa kampus yang lain, kita nggak ada libur. Saya nggak punya kalender akademik, kita di STAN libur kapan ya? Ada liburnya Pak, 1 minggu. Mulai tanggal 25 Desember. Oh, libur ya? 25 Iya, Pak. sampai tanggal? Jadi saya besok, Kalau nggak salah Pak. saya besok terakhir, minggu depannya nggak ada ya? Kan kalau yang lain liburnya cuma 25-26, Mbak. 25 sampai 26-27. Selanjutnya masuk. Kalau di kita sampai tanggal 2. Iya Pak. Pasti ya, Mbak Pinky. Saya nggak punya kalender akademiknya STAN. Iya tadi pagi udah ada pengumumannya Pak. Oh, udah ya, saya belum dapat sih. Jadi kita ketemu lagi, ketemu minggu depan, terus ketemu lagi setelah tanggal 3 ya. Pertemuan ke-4-nya ya kalau nggak salah. Ya, ke-4-nya setelah tanggal 3, 4, 5, 6. Tanggal 6 ya. Betul gitu ya? Iya Pak, betul. Betul ya, oke. Kalau betul. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama bisa ngasih manfaat ya. Sampai ketemu di minggu depan ya. Mbak Regita udah dikirim ya? Iya sudah Pak. Udah ya. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat sore.